Seorang anak jalanan, Randy, berjuang menyelamatkan perusahaan dari pengkhianatan besar yang hampir merenggut nyawa seorang CEO. Siapa yang bisa dipercaya? Tonton cerita penuh teka-teki ini hingga akhir. Jangan lupa tulis sholawat di komentar dan beritahu dari kota mana kamu menonton. Klik subscribe untuk cerita seru lainnya. Semoga Allah selalu melindungi yang sudah subscribe. Amin. Di tengah keramaian kota besar yang dipenuhi gedung pencakar langit dan lampu neon yang menyala terang, ada sisi gelap yang tersembunyi. Di balik gemerlapnya dunia para orang kaya, terdapat kehidupan keras yang harus dijalani oleh mereka yang terlupakan. Salah satunya adalah Randy, seorang anak yatim berusia 11 tahun yang hidup terkatung-katung di ganggang sempit kota. Randy tak punya tempat tinggal yang layak. Malam itu, ia tidur di dalam kardus bekas yang tersembunyi di sudut gang yang bau pesing, bersama dengan sampah yang berserakan. Dengan pakaian kotor dan tubuh yang kurus, ia hanya mengandalkan seteguk air hujan yang tertampung di kaleng berkarat untuk bertahan hidup. Perutnya keroncongan. Ia tak pernah tahu kapan bisa makan lagi, namun tekadnya untuk bertahan hidup selalu menguatkan langkahnya. Malam itu, saat angin dingin menyapu tubuhnya yang rapuh, suara langkah kaki menggema di gang sempit. Randy terbangun dengan mata yang terbelalak. Dari dalam kardusnya, ia bisa melihat dua sosok yang sedang berbicara dengan suara rendah, tak jauh darinya. Seorang wanita cantik mengenakan gaun hitam elegan dan seorang pria berjas abu-abu yang tampak gelisah, selalu menoleh kanan kiri seperti memastikan tak ada yang melihat. "Besok semuanya akan selesai," bisik wanita itu dengan suara dingin. "Dengan segelas air putih saja, dia akan mati." Pria itu tertawa kecil. "Kau yakin tidak ada yang curiga?" tanyanya. "Jangan khawatir," jawab wanita itu mantap. Bodyguard setianya tidak akan pernah menyangka kalau istrinya sendiri yang melakukannya. Jantung Randy berdegup kencang. Ia menahan napas, mendengar setiap kata dengan jelas. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Wanita itu tampaknya sedang merencanakan pembunuhan terhadap seseorang yang sangat dikenal di kota ini. Seorang CEO kaya raya yang nama dan wajahnya sering muncul di radio tua yang biasa ia dengar. "Air putih yang diberi serbuk racun," bisik Randy dalam hati. Jadi, mereka ingin membunuhnya? Ketakutan dan keberanian bercampur dalam dada Randy. Jika ia diam saja, seseorang akan mati besok. Tetapi siapa yang akan percaya pada seorang anak jalanan lusuh seperti dirinya? Namun, satu hal yang pasti, Randy tak bisa membiarkan ini terjadi. Jika ada yang harus diselamatkan, maka ia harus bertindak. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi satu hal yang ia yakini, ia harus bergegas menuju tempat CEO itu bekerja. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Dengan perut kosong, tubuh lemah, dan hanya bermodal tekad yang kuat, Randy melangkah keluar dari gang sempit yang selama ini menjadi rumahnya. Ia melangkah menuju dunia yang sama sekali berbeda, gedung pencakar langit yang megah, tempat sang CEO bekerja. Randy tahu, ini adalah langkah besar yang akan mengubah hidupnya, dan dia tak bisa mundur lagi. Randy berjalan menyusuri trotoar kota yang penuh dengan lampu neon yang berkedip. Gedung tinggi yang menjulang di depannya terlihat begitu megah, begitu kontras dengan gang sempit yang selama ini ia tinggali. Setiap langkah yang diambil terasa berat, perutnya merengek lapar, dan tubuhnya gemetar karena rasa dingin malam yang menusuk. Namun, pandangannya tetap terfokus pada gedung itu, tempat sang CEO berada. Gedung kaca itu mencerminkan gemerlap kota, namun di dalamnya ada rahasia yang belum terungkap, sebuah konspirasi yang nyaris merenggut nyawa orang yang tak pernah ia kenal. Randy mengatur langkahnya dengan hati-hati, merasa begitu kecil di tengah keramaian orang-orang yang terlihat sangat berbeda darinya. Mereka berjalan dengan jas dan sepatu mengkilap, sementara dirinya hanya mengenakan baju robek dan wajah yang penuh debu. Ia sampai di depan gedung tersebut menjelang pagi. Pintu otomatis terbuka ketika mobil-mobil mewah berhenti di depannya. Seorang valet membukakan pintu bagi pemilik mobil, dan beberapa orang yang mengenakan jas rapi melangkah masuk dengan langkah pasti. Randy merasa dirinya begitu tak berarti di sana. Tetapi ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Salah satu satpam di pintu depan melihat Randy yang mencoba mendekat. "Hoi bocah, jangan dekat-dekat," tegur satpam dengan nada kasar. "Ini bukan tempatmu. Pergi." Randy mundur dengan langkah cepat, tapi matanya tak lepas dari gedung itu. Dari balik kaca,
Ia melihat seorang wanita yang wajahnya tak asing lagi. Itu dia, wanita yang ia lihat tadi malam di gang sempit, yang sedang berbicara dengan pria berjas abu-abu. Randy merasa jantungnya berdegup kencang. Wanita itu pasti akan naik ke lantai atas membawa racun itu, pikirnya. Namun, satpam yang mengusirnya tidak memberi kesempatan kedua. Randy merasa panik, hampir putus asa, tetapi bayangan seorang pria yang akan mati karena segelas air putih terus menghantuinya. Aku harus menemukan cara, gumamnya pelan. Aku tidak bisa mundur sekarang. Dia berjalan mengelilingi gedung itu, berusaha menemukan jalan masuk yang tersembunyi. Sudah hampir siang, dan orang-orang mulai sibuk dengan rutinitas mereka. Tidak ada yang memperhatikan anak kecil yang berjalan cemas di sekitar gedung megah itu. Randy merasa semakin terpojok, tapi tekadnya semakin kuat. Di sebuah pintu belakang, ia melihat truk pengangkut air mineral berhenti. Para pekerja menurunkan galon-galon besar, dan Randy melihat peluang untuk menyelinap masuk. Dengan tubuh kecil dan gesit, ia berlari mendekat, menyusup di antara galon-galon yang kosong. Tanpa ada yang menyadari, ia berhasil masuk ke truk yang kemudian melaju masuk ke dalam gedung. Randy merasakan detak jantungnya semakin kencang. Untuk pertama kalinya, ia berada di dalam gedung mewah itu. Truk berhenti, dan pekerja mulai menurunkan galon-galon air. Randy melompat keluar dengan cepat, berlari menyusuri lorong sempit agar tidak terdeteksi oleh kamera CCTV. Randy terus berlari dengan langkah cepat, hati berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang ia yakini, ia harus menghentikan rencana jahat yang sudah dekat dengan tujuannya. Di dalam gedung megah ini, segalanya terasa begitu asing, begitu jauh dari dunia yang biasa ia kenal. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan seorang nyawa lebih besar dari rasa takut yang terus mendera. Dengan tubuh kecil dan penuh kecemasan, Randy menyelinap melalui lorong-lorong sempit di dalam gedung. Ia menahan napas saat melewati beberapa petugas kebersihan yang sibuk dengan tugas mereka. Kamera-kamera pengawas yang tersembunyi membuat setiap langkah terasa lebih berat. Jika ia tertangkap, tak ada yang akan memperhatikannya. Sebuah anak jalanan yang mencoba untuk menyelamatkan orang kaya dari racun. Randy mengedarkan pandangannya, mencari tanda-tanda keberadaan wanita itu, Amanda Sutrisno, istri dari CEO yang ia duga sedang merencanakan pembunuhan itu. Akhirnya, ia melihatnya dari kejauhan, berdiri di depan lift, berbicara dengan seorang bodyguard. Di tangannya, ada sebuah tas tangan mewah yang tak lepas dari pandangan Randy. Tak lama setelah itu, Amanda memasukkan botol kecil yang ia bawa dengan gesit ke dalam tasnya. Botol itu, Randy yakin, adalah botol berisi racun yang akan digunakan untuk membunuh CEO. Jantung Randy berdetak kencang. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Dengan tekad yang kuat, ia berlari mendekat, berusaha mengejar wanita itu sebelum semuanya terlambat. Namun, baru beberapa langkah ia berlari, seorang pegawai kantor melihatnya dan berteriak, "Hai, anak kecil, kamu dari mana?" Alarm kecil berbunyi seketika, dan dua satpam yang berjaga berlari mendekat. Randy panik. Ia berlari, mencoba menghindar, tapi tubuh kecilnya tidak bisa berlari lebih cepat daripada satpam yang besar. Sebelum ia sempat bersembunyi, ia sudah terjatuh ke lantai marmer yang dingin, dan satu satpam langsung menariknya keluar melalui pintu belakang gedung. "Keluar," bentak satpam. "Ini gedung kantor, bukan tempatmu." Randy terjatuh. Tubuhnya sakit dan wajahnya penuh debu. Tetapi, rasa sakit itu bukanlah yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah kegagalan untuk menghentikan rencana tersebut. Ia berteriak, "Percayalah, wanita itu mau meracuni CEO kalian. Tolong dengarkan aku." Namun, kata-katanya hanya dipandang sebelah mata oleh para satpam. Mereka tertawa, tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. "Dasar anak jalanan busuk," ujar satpam yang menariknya keluar. Di luar gedung, Randy merasa seakan dunia telah runtuh. Air matanya jatuh bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena ia gagal. Semua usaha yang telah ia lakukan rasanya sia-sia. Ia hanya bisa duduk terpuruk di gang belakang, tubuhnya gemetar, napasnya terengah-engah. Namun, di balik rasa putus asa yang ia rasakan, ada sesuatu yang membakar dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Aku tidak bisa menyerah," ujarnya pelan, hampir tak terdengar.
Aku harus melakukan sesuatu, apapun caranya. Randy menatap gedung itu dari kejauhan, merasakan keberanian yang perlahan mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Ia tahu, satu kesempatan lain masih bisa ia dapatkan. Ia tak bisa membiarkan pria yang tak dikenal itu mati begitu saja. Ia tidak akan berhenti sampai segala sesuatunya selesai. Malam sudah mulai turun, dan gedung tinggi itu masih berkilauan dengan lampu neon yang terang. Randy tahu, besok adalah hari penentu. Ia harus menemukan cara untuk masuk kembali, untuk menghalau racun itu sebelum terlambat. Pagi itu, Randy terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa lelah, namun tekadnya tidak pernah sekuat ini. Malam sebelumnya, meskipun merasa putus asa, ia terus berdoa dalam hati, meminta kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Kini, dengan langkah perlahan dan mata yang masih tampak lelah, Randy menyelinap ke sisi gedung, bersembunyi di balik gedung parkir yang remang. Suasana pagi itu dingin, udara menusuk tulang, tapi ia tetap melangkah, memaksa tubuhnya yang lelah untuk bergerak. Di depan pintu belakang gedung, seorang petugas kebersihan baru saja keluar membawa karung sampah besar. Randy yang memegang erat perut kosongnya, menahan napas dan mengamati dengan seksama. Saat pintu terbuka sejenak, ia dengan cepat menyusup masuk ke balik bayangan. Beruntung, petugas itu tidak melihatnya, dan pintu itu pun segera tertutup. Kini, Randy berada di dalam gedung. Langkahnya pelan, ia menempelkan tubuhnya ke dinding agar tidak terlihat oleh kamera. Lorong-lorong sepi dengan aroma udara dingin dari pendingin ruangan yang berderu lembut. Meski tubuhnya gemetar karena ketakutan, Randy bertekad, ia harus mencapai tujuan utamanya, mencegah CEO meneguk racun itu. Ia melewati ruang pantry dan ruang arsip, kemudian berhenti sejenak. Dari kejauhan, ia melihat seorang bodyguard berdiri di depan lift eksekutif. Randy menelan ludah, memikirkan bagaimana caranya bisa melewati penjagaan yang ketat itu. Ia mundur beberapa langkah, berusaha berpikir jernih. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah troli yang didorong oleh seorang office boy, penuh dengan tumpukan dokumen. Sepertinya itu adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Dengan cepat, Randy berlari menuju pantry dan menemukan keranjang linen besar di pojok ruangan. Ia masuk ke dalamnya, menutupi tubuhnya dengan kain kotor yang ada di dalam. Meski keranjang itu terasa berat, ia mendorongnya pelan menuju lorong tempat lift berada. Saat ia hampir sampai di dekat lift, suara langkah kaki terdengar. Randy menahan napas, tubuhnya terhimpit di dalam keranjang, dan jantungnya berdegup kencang. Dua wanita muda melintas dengan santai, berbicara sambil tertawa. Randy menunggu hingga mereka benar-benar pergi. Ketika suasana kembali tenang, ia melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Ini saatnya, gumamnya dalam hati. Ternyata, keberuntungan masih berpihak padanya. Seorang pekerja yang melihat keranjang linen itu hanya menganggapnya bagian dari rutinitas, sehingga membiarkannya masuk ke dalam lift tanpa curiga. Begitu pintu lift terbuka, Randy merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Ia menahan napas, tubuhnya terhimpit dengan kain kotor di dalam keranjang, berharap tak ada yang menyadari kehadirannya. Lift bergerak naik, dan Randy merasa setiap detik berjalan sangat lambat. Jika ia sampai ketahuan, semua ini akan sia-sia. Rasa takut bercampur dengan harapan. Akhirnya, lift berhenti di lantai yang paling atas, tempat CEO berada. Pintu terbuka, dan langkah-langkah tinggi terdengar mendekat. Randy menahan napas. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bertindak. Dengan hati-hati, ia keluar dari keranjang linen, dan berjalan perlahan, menunduk agar tidak terlihat. Randy berjalan pelan, kakinya terasa berat meski tekadnya lebih kuat dari rasa takut yang menggelayuti dirinya. Dari kejauhan, ia bisa melihat pintu besar dengan tulisan CEO Office yang terpampang di dinding. Di depan pintu itu, seorang bodyguard berjaga dengan ekspresi dingin, menatap tajam ke segala arah. Randy tahu, jika ia tertangkap, tidak hanya mimpinya untuk menyelamatkan CEO yang akan hancur, tetapi juga nyawanya sendiri yang terancam. Randy mencoba menyembunyikan diri di balik pilar di ujung lorong. Ia merasa tubuhnya gemetar, napasnya sesak, namun ia tetap bertekad. Aku harus bisa melewati semua ini. Gumamnya dalam hati. Langkahnya terhenti saat sebuah suara berat terdengar dari ujung lorong.
"Hei, siapa kau?" Bodyguard itu tiba-tiba menoleh dan melihat Randy yang mencoba bergerak menghindar. Matanya terbuka lebar, dan seketika itu juga ia berlari menuju Randy dengan gerakan cepat. Randy berlari, berusaha meloloskan diri, namun tubuhnya terjepit di antara tubuh besar bodyguard dan dinding lorong. Ia meronta, kakinya menendang udara, mencoba sekuat tenaga untuk terlepas. "Lepaskan!" teriaknya, namun tubuh kecilnya tak mampu melawan kekuatan bodyguard yang besar. Saat itu, pintu besar ruang CEO terbuka. Seorang wanita dengan gaun hitam anggun melangkah keluar, membawa nampan kecil dengan segelas air putih di atasnya. Begitu melihat Randy yang sedang ditahan, wanita itu berhenti sejenak, tampak bingung dan ragu. "Apa yang terjadi di sini?" tanya wanita itu dengan nada dingin. Randy, meskipun terjepit dalam genggaman bodyguard, dengan suara serak dan penuh kepanikan, berteriak, "Jangan minum air itu. Itu beracun." Suasana seketika menjadi tegang. "Apa yang kau katakan?" CEO yang baru keluar dari ruangannya menatap Randy dengan tatapan tajam, kebingungan tercermin di wajahnya. Para bodyguard saling pandang, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Siapa anak ini?" CEO bertanya dengan nada yang sedikit meningkat. "Kenapa dia bisa masuk ke sini?" Randy menggigil di bawah tatapan penuh kecurigaan dari semua orang. "Pak, tolong dengarkan aku," teriaknya, meski suaranya serak. "Wanita itu, dia mencoba meracuni Bapak dengan air itu. Aku lihat jelas, aku dengar semuanya." Wanita itu bergegas mendekat, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Ini hanya anak liar yang nekat masuk. Mungkin dia kelaparan, atau linglung. Jangan percaya omongannya. Namun, kata-kata Randy yang begitu detail mengenai percakapan yang ia dengar semalam, membuat CEO berhenti sejenak. Ia menatap Randy lebih lama, mencoba mencari tahu apakah ada kebenaran dalam kata-kata anak kecil itu. Di meja kayu besar di ruang CEO, segelas air putih itu berkilauan di bawah cahaya lampu kristal yang mewah. CEO menatapnya dalam-dalam, lalu kembali melihat Randy yang masih terengah-engah dan terjepit oleh bodyguard. Randy berteriak lagi dengan suara penuh harapan. "Pak, percayalah, wanita itu ingin membunuh Bapak. Air itu beracun. Aku dengar dia bicara dengan pria berjas abu-abu di gang semalam. Mereka bilang segelas air itu akan membuat Bapak mati, dan mereka akan menguasai perusahaan ini." Mendengar kata-kata itu, CEO mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia menatap wanita yang sedang berdiri di dekatnya. Wajahnya berubah pucat, senyum lembut yang biasa ia lihat pada istrinya kini mulai hilang. Di dalam hati, CEO mulai merasakan kegelisahan. Matanya menatap wanita yang ada di sampingnya, melihat perubahan kecil pada ekspresinya yang tidak bisa disembunyikan. Semua penjelasan yang diberikan Randy mulai menambah keraguan dalam hatinya. Jika anak ini benar, pikir CEO, maka semua ini lebih buruk daripada yang kukira. Para bodyguard saling bertukar pandang, namun CEO mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk menghentikan semua keributan. "Bawa anak ini masuk ke dalam ruanganku." Pintu besar ruang CEO tertutup rapat. Randy merasa terkejut, meskipun ia berada dalam pengawasan ketat, hatinya sedikit tenang karena kini ia tahu bahwa CEO mulai mendengarkan. Namun, di dalam dirinya masih ada keraguan. Apakah ia benar-benar bisa membuktikan bahwa wanita yang tampak begitu anggun itu adalah seorang pembunuh yang kejam? Di dalam ruang CEO yang mewah, suasana begitu mencekam. Randy duduk di lantai, tubuhnya masih gemetar, terjebak dalam ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Semua matanya tertuju padanya. CEO, bodyguard, dan wanita yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah tenang namun penuh ketegangan. Di meja kayu besar, segelas air putih itu tetap berada, mengkilap di bawah cahaya lampu kristal. Seolah menunggu untuk diterima oleh CEO yang belum tahu apakah itu akan menjadi penyelamat atau penghancur hidupnya. Randy menundukkan kepalanya, matanya tetap fokus pada segelas air yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Semua yang ia dengar semalam kini kembali terngiang di telinganya. Setiap kata yang ia dengar tentang bagaimana wanita itu ingin menguasai perusahaan setelah CEO mati, membuat hatinya semakin terasa berat. CEO berjalan mondar-mandir di sekitar meja, matanya menatap tajam ke arah segelas air itu. Dia tak bisa menahan kebingungannya, perasaan marah, dan rasa sakit yang menghantamnya secara bersamaan.
Apa yang sedang terjadi di rumah tangganya? Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang yang selama ini ia percayai? Di sisi lain, wanita yang berdiri di sudut ruangan, Amanda Sutrisno, mencoba tetap tenang. Namun, Randy bisa melihat ada kegugupan di wajahnya. Wanita itu berusaha menunjukkan senyuman lembut, tapi itu hanya menambah ketegangan di dalam ruangan. "Sayang, jangan percayakan pada anak ini," kata Amanda dengan suara lembut. "Dia hanya anak jalanan yang tak tahu apa-apa. Dia pasti hanya ingin perhatian." Namun, Randy tidak tinggal diam. "Aku tidak bohong, Pak," ujarnya, berusaha mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Aku mendengar mereka berbicara, aku tahu apa yang mereka rencanakan. Segelas air itu, Pak, itu akan merenggut nyawa Bapak. Mereka ingin menguasai perusahaan ini." Suasana semakin mencekam. Semua mata kini tertuju pada CEO, menunggu reaksinya. Ia berdiri di depan meja, matanya menatap tajam ke arah istrinya, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata lembut yang diucapkan Amanda. "Amanda," kata CEO dengan nada rendah namun penuh tekanan. "Apa yang benar-benar terjadi? Aku ingin mendengar penjelasan dari mulutmu sendiri. Segelas air itu, apakah itu benar?" Amanda terdiam, wajahnya mulai memucat. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, Randy bisa melihat ketegangan yang perlahan mulai muncul di matanya. Wanita itu menggigit bibirnya, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Sayang, ini semua tidak benar. Ini hanya omongan anak jalanan yang tidak tahu apa-apa," jawab Amanda dengan suara gemetar. Namun, CEO tidak begitu mudah terpengaruh. Ia menatap Amanda dengan tatapan yang semakin tajam. "Tidak. Aku ingin tahu jawaban yang jujur darimu. Aku sudah mendengarkan cukup banyak kebohongan." "Kau tahu aku tidak pernah berbohong padamu," jawab Amanda, tetapi suaranya sudah tidak meyakinkan lagi. Randy menatap CEO dengan tatapan penuh harap, meskipun rasa takut masih menyelimuti tubuhnya yang kecil. "Pak, aku tahu apa yang aku dengar. Aku tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka ingin Bapak mati." Suara Randy menggetarkan, tetapi tekadnya tetap kuat. Tiba-tiba, CEO mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada bodyguard untuk memeriksa air putih itu. "Budi," katanya tegas kepada bodyguard yang berdiri di dekat meja, "cicipi setetes air ini." Budi, yang tampaknya ragu-ragu, maju dengan langkah hati-hati. "Pak, ini berbahaya," katanya dengan suara serak. Namun, CEO memberi perintah yang jelas, "Lakukan." Dengan wajah tegang, Budi mengambil ujung jarinya dan mencelupkannya ke dalam gelas, lalu menyentuhnya ke lidahnya. Tak lama setelah itu, wajah Budi berubah. Matanya terbelalak, tangannya mulai gemetar hebat, dan tubuhnya mulai kejang-kejang. "Budi!" teriak CEO. "Dokter, cepat, bawa dokter sekarang." Kekacauan pun terjadi. Budi terjatuh ke lantai dengan tubuh yang kejang, mulutnya berbusa, dan tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Randy menjerit kaget, sementara CEO berlari ke arah bodyguard yang masih berdiri. "Panggil dokter," serunya, wajahnya penuh amarah dan rasa takut yang mendalam. Dokter pribadi CEO segera berlari masuk, membawa suntikan darurat. Ia bekerja cepat, menyuntikkan cairan penawar ke tubuh Budi yang masih tergeletak di lantai. Beberapa menit kemudian, napas Budi mulai teratur, meski tubuhnya masih tampak lemah dan terkulai. CEO menatap segelas air putih yang masih berada di atas meja. Wajahnya yang penuh amarah kini berubah menjadi ekspresi penuh ketegangan. "Randy, kau tidak bohong. Apa yang kau katakan itu benar." Namun, di dalam dirinya, rasa pengkhianatan yang lebih besar mulai menghantamnya. Amanda, wanita yang ia cintai dan percayai, ternyata telah merencanakan kematiannya sendiri. Di ruang yang sepi dan mencekam itu, suasana berubah menjadi penuh ketegangan. Setelah dokter berhasil menstabilkan tubuh Budi, yang kini terbaring lemah di lantai, perhatian semua orang kembali tertuju pada segelas air putih yang hampir saja merenggut nyawa CEO. Air itu kini tergeletak di atas meja, begitu dingin dan diam, seperti menyimpan rahasia besar yang sudah mulai terungkap. Randy, yang duduk di sudut ruangan, merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, meskipun ia berhasil menunjukkan kebenaran,
Masih ada bahaya yang mengancam. Sekarang, segalanya tergantung pada apa yang akan dilakukan CEO selanjutnya. Tak jauh darinya, Amanda berdiri dengan wajah pucat, berusaha menutupi kegelisahannya dengan senyum yang semakin memudar. "Amanda," kata CEO dengan suara berat, matanya menatap istrinya tajam. "Ini sudah cukup. Aku ingin tahu semuanya. Apa yang terjadi?" Amanda menelan ludahnya, mencoba menahan emosi yang mulai pecah. Wajahnya yang anggun kini tampak rapuh, dan senyum yang biasa ia tampilkan di hadapan orang-orang seakan memudar seiring dengan berjalannya waktu. Randy bisa melihatnya jelas. Amanda berusaha menyembunyikan ketakutannya, namun itu tidak cukup lagi untuk menutupi kebenaran yang kini semakin terang. "Sayang, ini bukan seperti yang kau kira," jawab Amanda dengan suara gemetar. "Aku tidak pernah berniat menyakiti kamu. Aku hanya merasa kesepian, dan dia, Reza, memberiku perhatian yang tak pernah kamu beri." CEO menatap istrinya dengan wajah yang penuh kekosongan. Setiap kata yang keluar dari mulut Amanda terasa seperti pisau yang menancap di hatinya. "Jadi kau ingin membunuhku karena kesepian? Kau bekerja sama dengan seorang pria yang aku pecat karena penggelapan dana, dan sekarang kau mencoba mengakhiri hidupku hanya karena dia memberimu perhatian." Amanda terdiam, air matanya mulai jatuh, tetapi dia tidak bisa lagi mengelak. Randy, yang hanya seorang anak jalanan, bisa merasakan betapa hancurnya hati CEO. "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku hanya terjebak, dan aku merasa kehilangan semuanya." Tangannya gemetar, meraih tangan CEO yang masih berdiri tegak di depan meja. "Kehilangan? Kehilangan apa?" kata CEO, suaranya tajam dan penuh kekecewaan. "Aku memberikan segalanya untukmu, dan ini yang aku dapatkan." Namun, sebelum Amanda sempat menjawab, suasana ruangan yang sudah sangat tegang itu semakin mencekam. Salah satu bodyguard yang sedang berdiri di dekat pintu bergegas masuk. Wajahnya tampak gelisah. "Pak, kami baru saja mendapatkan informasi penting. Rekaman CCTV di sekitar gang belakang gedung ini telah ditemukan." CEO mengangkat alisnya. "Apa maksudmu?" Bodyguard itu mendekat, menyodorkan ponselnya kepada CEO. "Ini dia, Pak. Rekamannya masih jelas, dan kami melihat dua sosok yang tampak seperti Reza dan wanita ini." Ponsel itu menampilkan rekaman samar di gang sempit, di mana Amanda dan Reza tampak berdiri berdampingan, berbicara dengan cepat. Itu kalian," kata Randy dengan suara serak, matanya tak lepas dari layar ponsel. "Aku dengar semuanya, Pak. Mereka sedang merencanakan ini." Amanda menggelengkan kepala, mencoba membantah. "Tidak, itu tidak mungkin. Rekaman itu pasti palsu, atau mungkin hanya kebetulan." Namun, CEO tidak menghiraukan bantahan Amanda. "Tidak, ini sudah cukup. Semua bukti ada di depan mata kita." Dia menatap Amanda dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam. "Aku pernah percaya padamu, Amanda. Tapi sekarang, aku tahu siapa kamu sebenarnya." Suasana di dalam ruangan itu semakin tegang. Randy merasa seolah-olah waktu berhenti. Setiap detik terasa begitu panjang dan berat. Ia bisa merasakan betapa beratnya perasaan CEO, yang harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang ia cintai dan percayai telah berkhianat. Dengan napas yang berat, CEO berbalik dan menatap Amanda sekali lagi. "Aku akan melakukan penyelidikan penuh. Kau tidak akan bisa lari dari semua yang telah kau lakukan." Matanya yang sebelumnya penuh cinta kini dipenuhi dengan amarah yang terpendam. Amanda jatuh berlutut di depan CEO, tangannya meraih kaki suaminya, mencoba memohon dengan suara tertahan. "Sayang, tolong. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf." "Kau terlambat," jawab CEO dengan suara tegas dan dingin. "Kebenaran sudah terungkap, dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu." Suasana di ruangan CEO kini semakin tegang. Amanda, yang sebelumnya tampak anggun dan penuh wibawa, kini jatuh berlutut di lantai, wajahnya dipenuhi air mata dan penuh penyesalan. Namun, meskipun ia memohon dengan suara serak, CEO tetap berdiri tegak, tak sedikit pun melunak. Setiap kata yang keluar dari bibirnya, seolah membawa pukulan yang lebih berat bagi Amanda. Randy, yang duduk di pojok ruangan,
memandangi adegan itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa cemas, namun di dalam dirinya juga ada rasa lega. Segalanya sudah terungkap, dan ia berhasil memperingatkan CEO, meskipun harga yang harus dibayar sangat besar. Aku sudah memaafkan banyak hal dalam hidupku, kata CEO dengan suara datar, tapi penuh kekuatan. Tapi pengkhianatan seperti ini, tidak akan pernah aku maafkan. Randy menatap CEO, melihat wajah yang dulu ia anggap penuh wibawa kini terbalut kesedihan yang begitu mendalam. CEO itu, yang memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan status, sekarang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa wanita yang telah ia percayai selama ini berusaha mengakhiri hidupnya demi harta. Tolong, sayang. Amanda berusaha lagi, suaranya hampir tak terdengar. Aku melakukan semua ini karena aku merasa terpinggirkan. Aku merasa kesepian. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi CEO tetap diam. Matanya menatap Amanda dengan rasa kehilangan yang tak bisa disembunyikan. Kau merasa kesepian? Dan ini yang kau pilih? Mencoba membunuhku untuk mendapatkan apa yang kau inginkan? Suaranya menggema di dalam ruangan. Aku telah memberimu segalanya. Aku telah mencintaimu, dan ini yang kau balas. Amanda terisak, tubuhnya gemetar. Aku tahu aku salah, sayang. Aku benar-benar menyesal. Tangisnya semakin keras, namun itu tidak bisa mengubah kenyataan. CEO menatap Randy yang berdiri di pojok ruangan, matanya penuh rasa terima kasih. Kau benar, Randy, katanya pelan, matanya masih tajam dan penuh amarah. Tanpa kau, aku sudah mati sekarang. Suaranya terdengar lebih lembut, meski masih dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam. Aku berutang nyawa padamu. Randy menunduk, tubuh kecilnya gemetar, tetapi ia tidak merasa takut lagi. Ia tahu, meski ia hanyalah seorang anak jalanan, keberaniannya telah menyelamatkan seseorang yang jauh lebih besar dari dirinya. Saya hanya ingin Bapak selamat, Pak, jawabnya dengan suara gemetar, tapi penuh ketulusan. Namun, kegelisahan belum berakhir. Tanpa diduga, seorang penyelidik pribadi memasuki ruangan dengan langkah cepat. Wajahnya tampak tegang, dan ia membawa sebuah berkas yang tampaknya sangat penting. Pak, kami baru saja mendapatkan informasi baru. CEO menoleh, matanya menatap penyelidik itu dengan intens. Apa yang kamu temukan? Penyelidik itu memberikan berkas tersebut kepada CEO, dan saat CEO membukanya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini, Pak, ujar penyelidik tersebut dengan suara tegang. Reza bukan satu-satunya yang terlibat. Semua mata kini tertuju pada penyelidik, dan Randy merasakan ketegangan yang semakin menebal di udara. Ada satu nama lagi, lanjut penyelidik itu, Direktur Keuangan Perusahaan, Arman Wijaya. Kami baru saja menemukan bukti bahwa ia yang sebenarnya mendalangi semua ini. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. CEO, yang sudah terlanjur merasa hancur karena pengkhianatan istrinya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa orang kepercayaannya, yang selama ini bekerja bersamanya, ternyata juga terlibat dalam rencana pembunuhan ini. Randy menatap CEO, matanya terbelalak. Arman, Direktur Keuangan? Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Dia yang membantu Reza mendapatkan racun itu. Penyelidik mengangguk. Ya, Pak. Kami sudah menelusuri aliran dana dan komunikasi antara mereka berdua. Arman yang menyarankan Reza untuk membeli racun itu dari pasar gelap. Randy merasa seolah dunia di sekelilingnya mulai berputar. Bagaimana mungkin? Orang yang selalu terlihat paling setia justru yang berkhianat, bisiknya dalam hati. CEO menatap berkas di tangannya, dan kemudian menatap Amanda yang masih terisak. Jadi bukan hanya kamu, Amanda, kata CEO dengan suara berat. Kau berdua, bersama Arman, telah merencanakan semua ini. Tolong, sayang maafkan aku, Amanda menangis. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku terjebak dalam godaan itu. Aku tak bisa mengendalikan diriku. Tapi CEO sudah tidak bisa lagi menerima alasan apapun. Dengan langkah mantap, ia mengangkat tangannya memberi isyarat pada bodyguard. Bawa Amanda ke ruang bawah tanah. Perintahnya dengan suara penuh wibawa. Kita akan selidiki semuanya lebih lanjut. Dan untuk Arman.
CEO menatap penyelidik itu dengan tatapan tajam. Cari dia sekarang. Aku ingin dia ditemukan dan segera diserahkan pada hukum. Randy hanya bisa memandang dengan penuh kecemasan. Ia tahu, meskipun segalanya telah terungkap, badai ini belum selesai. Kini, CEO harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi, bahwa orang-orang terdekatnya, yang ia anggap sebagai teman dan keluarga, justru merencanakan untuk menghabisi nyawanya demi kekuasaan dan harta. Suasana di ruang bawah tanah itu begitu sunyi. Hanya terdengar suara detakan jam dinding yang berat, menambah kesan mencekam di tempat itu. Amanda, yang sebelumnya tampak anggun dan penuh kebanggaan, kini duduk terdiam di kursi besi yang dingin, wajahnya penuh dengan air mata. Tak ada lagi senyum lembut, hanya penyesalan yang mendalam. Namun, di dalam hatinya masih ada harapan. Harapan bahwa mungkin ada kesempatan untuknya melarikan diri dari semua ini. Sementara itu, di luar ruangan, CEO berdiri memandangi pemandangan kota dari jendela besar kantornya. Pikiran dan perasaan bercampur aduk. Sebuah rasa sakit yang lebih dalam dari segala kekayaan yang ia miliki. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang sangat besar. Keputusan yang akan menentukan nasib orang-orang yang telah begitu lama ia percayai. Kebenaran ini terlalu sulit diterima. CEO bergumam dalam hati. Bagaimana aku bisa begitu bodoh untuk tidak melihatnya? Randy, yang duduk di kursi kecil di dekat pintu, menatap CEO dengan cemas. Ia tahu, meskipun ia telah melakukan yang terbaik, perjuangan ini belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi Arman, yang hingga kini masih bersembunyi. Bagaimana mungkin seorang yang telah begitu lama bekerja dengannya, yang ia anggap sahabat, bisa berkhianat begitu rupa? Pak, apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Randy dengan suara lirih, matanya penuh kekhawatiran. CEO menoleh dan menatap Randy, matanya yang penuh rasa hampa kini mulai melihat sesuatu yang lebih. Aku tidak tahu, Randy, jawabnya dengan suara lemah. Aku pikir aku tahu siapa yang ada di sekitarku, siapa yang bisa aku percayai. Tapi ternyata, aku salah. Randy tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan, merasa hancur melihat CEO yang begitu kuat kini tampak rapuh. Dalam dirinya, ia merasa sedikit lega karena nyawa CEO berhasil diselamatkan, tapi di saat yang sama, ia juga merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekitar beberapa jam kemudian, seorang penyelidik datang dengan wajah serius. Pak, kami sudah melacak jejak Arman, kata penyelidik itu dengan tegas. Kami menemukan sebuah rumah sewaan di pinggiran kota. Dia masih di sana? Kita akan berangkat sekarang juga, jawab CEO, segera mengambil keputusan. Kita tidak akan memberi dia kesempatan untuk melarikan diri lagi. Randy, meski tubuhnya terasa lelah dan ketakutan, merasa ada yang berbeda. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan nyawa CEO. Ini tentang mengungkap kebenaran yang lebih besar, yang mungkin akan mengubah segalanya. Mereka kini berada di ujung perjalanan, di mana semua pilihan yang diambil akan menentukan nasib mereka. Ketika CEO dan tim penyelidiknya bergerak cepat menuju rumah yang ditemukan, Randy berjalan di belakang, memikirkan semua yang telah terjadi. Mereka melewati jalan-jalan sempit yang semakin sepi saat malam datang. Ketegangan terasa di udara, dan rasa takut mulai merayapi hati Randy. Apa yang akan mereka temukan di rumah itu? Malam mulai turun, dan udara di luar semakin dingin, seolah turut menyelimuti ketegangan yang terasa semakin menebal. Di dalam mobil hitam yang melaju cepat menuju pinggiran kota, Randy duduk dengan tubuh kecil yang gemetar, tetapi matanya tetap terjaga. Di sebelahnya, CEO duduk dengan wajah penuh tekad, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan perasaan bercampur aduk. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menekan, dan saat itu, Randy tahu bahwa mereka sedang menuju titik balik dalam cerita ini. Segalanya akan berubah malam ini. Kita hampir sampai, kata CEO dengan suara berat, menatap ke arah depan dengan mata yang penuh fokus. Arman tak akan bisa lari lagi. Randy hanya mengangguk, meskipun ia merasa jantungnya hampir terhenti di setiap tikungan jalan. Ia tak bisa mengabaikan perasaan takut yang terus menghantui pikirannya. Arman, orang yang selama ini ia anggap sahabat CEO, ternyata adalah dalang dari semua rencana pembunuhan ini. Bahkan lebih mengejutkan lagi, ia adalah orang yang selama ini menanamkan racun di dalam segelas air yang hampir saja merenggut nyawa CEO.
Semua ini terasa begitu cepat, dan kini mereka hampir sampai ke rumah yang diakini sebagai tempat persembunyian Arman. Mobil melaju semakin lambat saat mereka memasuki jalanan yang lebih sepi. Penerangan jalan semakin minim, dan suasana malam semakin mencekam. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah sewaan yang tampak cukup tua dan terisolasi dari keramaian kota. Lampu rumah itu tampak redup, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat dari luar. Rumah itu berdiri di ujung jalan, seolah menyembunyikan segala rahasia gelap di dalamnya. Inilah tempatnya, kata penyelidik yang ikut bersama mereka, membuka pintu mobil dengan hati-hati. Kami sudah mengamati rumah ini, Arman pasti ada di dalam. CEO menatap rumah itu dengan tajam, matanya memandang setiap sudut dengan kewaspadaan tinggi. Tidak ada yang boleh lepas. Semua orang, siap siaga. Perintah CEO menggema di dalam mobil, dan semua anggota tim segera menyiapkan diri. Randy menahan napas, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tahu, ini adalah saat yang paling menegangkan. Apa yang akan mereka temukan di dalam rumah itu? Arman? Bukti-bukti lebih banyak tentang pengkhianatannya? Atau malah sesuatu yang lebih berbahaya lagi? Mereka keluar dari mobil dengan langkah hati-hati. Langkah kaki mereka terasa berat, seolah-olah setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang tak terduga. Begitu mereka berdiri di depan pintu rumah, CEO memberi isyarat pada penyelidik untuk memeriksa pintu belakang, sementara ia dan 2 bodyguard lainnya bergegas menuju pintu depan. Dengan langkah mantap, CEO mengetuk pintu. "Arman," teriaknya dengan suara tegas dan penuh kewibawaan. "Buka pintu sekarang." Namun, tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti malam. Tak lama, suara kaki terdengar di dalam rumah, dan pintu terbuka perlahan. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya yang tampak santai kini berubah menjadi tegang. Di tangan kanan Arman, Randy melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Sebuah tas kecil, mungkin berisi barang yang sangat penting. Namun, Arman tidak terlihat panik. Justru, ada senyum tipis yang muncul di bibirnya, seolah dia sudah siap menghadapi kedatangan mereka. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Arman dengan nada penuh tantangan. "Kami ingin tahu apa yang kau rencanakan, Arman," jawab CEO dengan suara yang penuh kekuatan, namun matanya memancarkan amarah yang terpendam. "Kami tahu semua tentangmu. Tentang racun yang kau bantu dapatkan, dan tentang pengkhianatanmu terhadapku." Arman tertawa kecil, matanya menyala penuh kebencian. "Pengkhianatan?" katanya sinis. "Kau benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi di belakangmu, bukan? Kau begitu sibuk dengan dunia bisnis dan kekayaanmu, sementara aku lebih pintar dari yang kau kira. Apa maksudmu?" CEO bertanya dengan suara yang berat, hampir tak sabar. "Kau kira aku tidak bisa mengatur semuanya?" Arman mengangkat alisnya dengan senyum tipis. "Kau sudah kalah sejak awal, CEO. Bahkan tanpa racun itu, aku sudah menyiapkan jalan keluar untuk diri saya sendiri." Tiba-tiba, suasana berubah menjadi sangat tegang. Para bodyguard di belakang CEO bergerak lebih dekat, siap menghadapi apapun yang terjadi. Randy menatap Arman dengan perasaan takut. Namun ia tahu, meskipun ia hanya seorang anak jalanan, keberaniannya di saat-saat seperti ini sangat penting. Arman tidak bisa lolos begitu saja. Arman berdiri di depan mereka dengan senyum penuh keyakinan, meski ekspresi wajahnya sudah sedikit tegang. Ia tahu bahwa permainan ini akan segera berakhir, tetapi tidak ingin memberikan kemenangan begitu saja. Mata Arman menatap tajam ke arah CEO, namun kini matanya juga berpindah ke Randy. Anak jalanan yang nyaris tak berarti bagi banyak orang, namun malam ini, ia menjadi bagian dari permainan besar yang sedang berlangsung. "Kau memang sudah tahu, CEO," kata Arman, suaranya penuh rasa sinis. "Tapi ada yang lebih penting dari semua yang kau pikirkan. Racun itu hanya bagian kecil dari apa yang sudah aku rencanakan." CEO menatap Arman dengan wajah penuh kebingungan, mencoba menafsirkan kata-katanya yang begitu penuh teka-teki. "Apa maksudmu? Apa yang lebih besar dari ini?" tanyanya, suaranya mulai keras, seolah ingin menarik kebenaran dari mulut Arman. Arman tersenyum lebih lebar, seolah menikmati ketegangan yang semakin memuncak. "Kau memang bukan orang bodoh, CEO. Aku tahu itu.
Tapi kau terlalu mempercayakan semuanya pada orang-orang di sekitarmu, tanpa memeriksa mereka dengan benar. Seperti yang aku lakukan pada dirimu, kau terlalu sibuk dengan bisnismu, hingga tak tahu siapa yang sebenarnya berperan di balik layar. Bahkan orang terdekatmu sendiri bisa berkhianat tanpa kau sadari. Randy yang mendengar setiap kata itu mulai merasa ketakutan. Jadi, siapa yang benar-benar ada di balik semua ini? Gumamnya dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua yang ada di ruangan. Kau belum mengerti, anak kecil, Arman berkata, menatap Randy dengan tatapan merendahkan. Terkadang orang yang kita anggap setia, sebenarnya hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang dari belakang. Suasana semakin mencekam. Para bodyguard di belakang CEO semakin bersiap, namun CEO mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Aku tidak takut padamu, Arman, kata CEO dengan tegas, meskipun nada suaranya mulai sedikit lebih lembut. Kau sudah merencanakan banyak hal, tetapi kau lupa satu hal penting. Arman terkekeh, seolah tidak terpengaruh dengan pernyataan CEO. Apa itu? Tanyanya dengan suara penuh tantangan. Kebenaran selalu punya cara untuk terungkap, jawab CEO dengan mata yang tajam menatap Arman. Dan aku akan membongkar semua yang kau sembunyikan. Saat itu, penyelidik yang berada di luar rumah segera memasuki ruangan dengan wajah penuh ketegangan. Pak, kata penyelidik itu, kami menemukan sesuatu di rumah ini. Apa itu? CEO menoleh cepat, matanya langsung fokus pada penyelidik yang tampak membawa sebuah dokumen penting. Rekaman video, Pak, jawab penyelidik itu, mengangkat ponsel yang menunjukkan layar dengan rekaman yang jelas. Ini rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang di sini. Kami baru saja mendapatkannya. Rekaman itu menunjukkan sosok Arman dan seorang pria yang tak dikenali, sedang berbicara dengan cepat dan penuh perencanaan. Mereka tampak membicarakan rencana pengambil alihan perusahaan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghabisi CEO dengan cara yang halus. Menggunakan racun sebagai cara untuk menyingkirkan sang CEO tanpa menimbulkan kecurigaan. CEO menatap rekaman itu dengan wajah yang semakin gelap. Jadi, ini yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara serak, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kau berkolaborasi dengan orang ini untuk membunuhku. Arman, yang sebelumnya tampak penuh percaya diri, kini mulai menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Kau tidak bisa membuktikan ini, katanya, berusaha mempertahankan sikap tenangnya. Semua ini hanya rekayasa. Tapi, CEO sudah tidak bisa lagi dipengaruhi oleh perkataan Arman. Semua bukti ada di depan mata, jawab CEO. Kau telah merencanakan semua ini, Arman. Dan sekarang, kau akan membayar untuk semua yang kau lakukan. Di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Pintu depan terbuka, dan beberapa polisi segera masuk ke dalam, membawa serta dokumen dan peralatan penyelidikan lainnya. Kami siap membawa Arman, kata salah seorang polisi dengan tegas. Dengan wajah penuh amarah dan kebencian, Arman menatap CEO. Kau mungkin menang kali ini, katanya dengan suara rendah dan penuh dendam. Tapi ingat, kebenaran selalu datang dengan harga yang mahal. Namun, CEO tidak terganggu dengan ancaman itu. Kau tidak tahu betapa mahalnya harga yang akan kau bayar, jawab CEO, matanya penuh tekad. Sekarang, bawa dia pergi. Dengan sigap, polisi menangkap Arman, sementara wanita yang ada di dalam rumah itu hanya bisa menatap dengan mata penuh penyesalan. Sebelum ia diambil alih oleh polisi, ia menatap CEO dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana, ucapnya, tetapi CEO hanya menatapnya dengan penuh kekecewaan. Tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya, jawab CEO, matanya penuh amarah dan keputusasaan. Kau sudah menghancurkan hidup kita. Randy hanya bisa memandang semua yang terjadi. Ia merasa cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, namun di dalam dirinya, ia merasa ada harapan yang tumbuh. Meskipun ia hanya seorang anak jalanan, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan hidup orang lain. Mobil polisi melaju cepat meninggalkan rumah sewaan itu. Di dalam mobil, Arman duduk dengan tangan terborgol, matanya penuh kebencian dan rasa marah yang membara. Ia tahu, semuanya sudah berakhir baginya. Namun di balik kebenciannya,
Ada perasaan pahit yang menguasai dirinya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya merencanakan segala sesuatu untuk menggulingkan CEO, namun kini semua itu telah hancur dalam sekejap. Randy duduk di kursi belakang mobil CEO, matanya menatap keluar jendela, memikirkan semua yang telah terjadi malam itu. Segala ketegangan, kebohongan, dan pengkhianatan akhirnya terungkap. Namun meskipun begitu, ia merasa ada yang masih menggantung di dalam hatinya. Bagaimana dengan masa depan? Apa yang akan terjadi setelah semuanya terungkap? Di dalam mobil CEO, suasana juga terdiam. CEO menatap ke depan, wajahnya penuh dengan kelelahan, namun juga ada sedikit rasa lega. Keputusan besar telah diambil, dan meskipun hati masih terasa hancur, dia tahu langkah itu benar. Arman, yang selama ini ia percayai, kini harus membayar semua perbuatannya. Begitu juga dengan Amanda, yang meskipun menyesal, telah melakukan pengkhianatan besar yang tak bisa dimaafkan. Terima kasih, Randy, kata CEO pelan, suaranya berat. Tanpa kau, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam itu. Randy menoleh, matanya penuh dengan rasa hormat. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak, jawabnya dengan suara rendah. Bapak sudah memberi saya kesempatan untuk hidup, dan saya hanya ingin membalas budi itu. CEO mengangguk pelan, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa Randy, meskipun seorang anak jalanan, telah melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang banyak orang bayangkan. Ia telah menyelamatkan hidupnya. Tapi itu bukanlah akhir dari semuanya. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan gedung CEO. Pintu mobil dibuka, dan CEO keluar, diikuti oleh Randy yang merasa sedikit canggung. Begitu mereka masuk ke dalam gedung, suasana yang biasanya sibuk dan penuh aktivitas kini terasa sepi. Semua orang telah pulang, dan hanya ada beberapa lampu yang masih menyala di ruang kantor CEO. Ini sudah selesai, Pak, kata Randy, berdiri di samping CEO. Kita sudah menghadapinya. CEO menatapnya dengan wajah yang lebih tenang. Ya, jawabnya pelan. Tapi ini baru permulaan. Aku harus membenahi semuanya. Randy mengangguk. Meskipun ia tahu bahwa tantangan besar masih menunggu. Tidak hanya untuk CEO, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Selama ini ia hidup dalam bayang-bayang kesulitan, tetapi kini, ia merasa sedikit lebih dekat dengan masa depan yang lebih baik. Saat CEO melangkah menuju ruang kerjanya, Randy berhenti sejenak di depan jendela besar yang menghadap ke kota. Ia menatap pemandangan kota yang gelap, lampu-lampu neon berkelap-kelip di kejauhan. Ia merasa seperti berada di tengah dunia yang besar, namun ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil ke depan adalah langkah menuju perubahan. Apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Tanya Randy, akhirnya memecah keheningan. CEO berhenti sejenak dan menatap keluar jendela, wajahnya penuh dengan perasaan campur aduk. Aku harus memulai dari awal, jawabnya dengan tegas. Aku harus memastikan bahwa perusahaan ini kembali ke jalur yang benar. Aku juga harus memperbaiki hubungan yang telah hancur. Randy tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya ada rasa cemas. Apakah segala sesuatu akan kembali seperti semula? Apa yang akan terjadi pada Amanda, Arman, dan semua yang terlibat dalam pengkhianatan ini? CEO berbalik dan melihat Randy dengan penuh perhatian. Kau akan tinggal di sini, Randy, katanya tegas. Aku ingin kau menjadi bagian dari perusahaan ini. Kau telah menunjukkan lebih banyak keberanian daripada yang aku duga. Randy terkejut mendengar kata-kata itu. Saya? Tanyanya dengan suara gemetar, tidak percaya. Ya, kau, jawab CEO dengan senyuman tipis. Kau akan membantuku menjaga perusahaan ini tetap pada jalurnya. Randy tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia merasa sangat terharu dan bersyukur. Terima kasih, Pak, ucapnya dengan suara serak, merasa sangat dihargai. CEO tersenyum, meskipun itu adalah senyuman yang penuh dengan kebijaksanaan dan kedalaman. Jangan terharu dulu, Randy, ini baru permulaan. Randy menatap CEO dengan rasa kagum. Ia tahu, meskipun ia telah melalui banyak rintangan dan tantangan, ini adalah kesempatan baru untuk hidup. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Malam itu, di ruang kerja CEO,
Dua dunia yang berbeda, dunia seorang anak jalanan dan dunia seorang CEO kaya, bertemu dan membentuk ikatan yang tak terduga. Kebenaran telah terungkap, tetapi pertempuran baru saja dimulai. Dunia mereka berdua, yang dulu terpisah oleh jarak dan takdir, kini mulai berinteraksi, dengan masa depan yang belum tentu pasti. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang berbeda. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kantor CEO terasa lebih hangat, meskipun hati CEO sendiri masih dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir, pengkhianatan, pertempuran batin, dan kebangkrutan yang nyaris mengancam nyawanya, telah mengubah segalanya. Namun, meskipun perasaan berat itu masih menyelimutinya, ada satu hal yang lebih penting sekarang. Langkah baru yang harus diambil untuk membangun kembali segalanya. CEO duduk di belakang meja kayunya yang besar. Di atas meja itu, tumpukan berkas dan dokumen yang harus diselesaikan menunggu. Tapi matanya tidak tertuju pada tumpukan itu. Matanya berfokus pada Randy yang berdiri di samping meja, terlihat sedikit canggung namun penuh tekad. Randy, anak jalanan yang pernah tidur di kardus, kini berdiri di sini, sebagai bagian dari perusahaannya. Sebagai bagian dari masa depannya. Randy, kata CEO, suaranya serius namun penuh perhatian, aku tahu jalan yang harus kita tempuh tidak akan mudah. Tapi kau sudah menunjukkan bahwa kau lebih dari sekadar anak jalanan. Kau punya keberanian dan tekad yang jarang dimiliki banyak orang. Itulah yang dibutuhkan di sini. Randy menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan meskipun tubuhnya masih gemetar. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. CEO mengangguk, lalu menatap jendela, melihat pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Aku harap begitu, jawabnya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Namun, meskipun perasaan CEO masih diliputi kelelahan, ada sesuatu yang telah berubah. Sebuah pintu baru yang terbuka, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Randy. Begitu banyak yang harus dilakukan, begitu banyak yang harus dipulihkan. Perusahaan yang telah terancam oleh pengkhianatan, hubungan yang harus dibenahi, dan kepercayaan yang perlu dikembalikan. Saya ingin kau ikut dalam rapat dengan tim hari ini, CEO melanjutkan, kembali mengalihkan pandangannya ke Randy. Kau akan melihat betapa besar tantangan yang ada, dan bagaimana kita bisa menghadapinya bersama. Randy terkejut, tidak menyangka akan diajak langsung terlibat dalam pertemuan besar itu. Namun, meskipun ia merasa gugup, ada perasaan lain yang jauh lebih kuat. Perasaan bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan dirinya. Baik, Pak. Saya siap. Suaranya sedikit lebih percaya diri kali ini. Ia tahu ini adalah langkah pertama menuju dunia yang jauh berbeda dari dunia yang biasa ia kenal. Rapat yang dimulai beberapa jam kemudian berlangsung dengan penuh ketegangan. CEO duduk di ujung meja, memimpin pertemuan dengan ketegasan yang sudah sangat dikenal. Semua anggota tim perusahaan hadir, dan meskipun mereka tampak profesional, Randy bisa merasakan ketegangan di udara. Semua orang tahu bahwa perusahaan ini telah terancam, dan saat ini CEO berada dalam posisi yang sulit. Namun, ada sesuatu yang berubah di atmosfer ruangan. Ketika CEO mengarahkan pandangannya ke Randy, yang duduk di salah satu sudut meja, seluruh ruangan seakan berhenti sejenak. Para karyawan dan eksekutif lain yang hadir di rapat itu menyadari kehadiran Randy, anak jalanan yang tiba-tiba berada di tengah dunia mereka yang penuh dengan kemewahan dan kekuasaan. Semua orang terdiam, menunggu perintah lebih lanjut. Ini adalah Randy. CEO mulai memperkenalkan, matanya tidak lepas dari Randy. Dia akan menjadi bagian dari tim ini. Dia memiliki keahlian yang tidak bisa kita abaikan. Dia tahu tentang keberanian, tentang ketangguhan, dan dia akan membantu kita membangun kembali semua yang telah hilang. Randy merasa gugup, namun kata-kata CEO memberinya kekuatan. Ia menatap setiap orang di sekitar meja dengan rasa percaya diri yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia hanya seorang anak jalanan yang dulunya tidak tahu apa-apa tentang dunia perusahaan, kini ia punya tempat di dunia itu, di dunia yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Rapat itu berlangsung lama, membahas strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan perusahaan. CEO menyampaikan rencana jangka panjang, sementara Randy menyimak dengan seksama,
berusaha memahami setiap detail. Dalam hatinya, ia merasa semakin terhubung dengan tujuan yang lebih besar, untuk tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, tetapi juga untuk mengubah hidupnya. Setelah rapat selesai, CEO mendekati Randy. "Kau lakukan dengan baik tadi," katanya, suaranya lebih lembut. "Aku tahu kau merasa cemas, tapi ini adalah langkah yang besar. Langkah pertama untuk masa depan yang lebih baik." Randy tersenyum kecil, meskipun masih ada rasa gugup di hatinya. "Saya hanya berusaha sebaik mungkin, Pak." "Itu sudah cukup," jawab CEO, menepuk pundaknya dengan lembut. "Kita mulai dari sini, bersama-sama." Malam itu, saat Randy berbaring di sofa kecil di ruang tamu gedung perusahaan, matanya menatap ke langit yang penuh dengan bintang. Semua yang ia impikan terasa semakin dekat, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak mudah. Namun, dengan keberanian dan tekad yang ia miliki, ia tahu ia tidak akan pernah mundur lagi. Randy, anak jalanan yang dulu hanya tidur di kardus, kini berdiri di tengah dunia yang penuh kemungkinan. Dunia yang penuh dengan peluang dan tantangan, di mana setiap langkah yang diambil bisa mengubah takdir seseorang. Dan di dunia baru ini, ia tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Pagi itu, kantor CEO terasa berbeda. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini mulai terasa lebih hidup. Karyawan-karyawan mulai bekerja dengan penuh semangat, meskipun mereka semua tahu bahwa perusahaan sedang berada dalam fase pemulihan. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang muncul dari ketidakpastian dan tantangan besar, harapan. CEO duduk di ruang kerjanya, melihat kembali berkas-berkas yang ada di atas meja. Masalah yang harus dihadapi masih banyak, penyelesaian hukum, membenahi keuangan perusahaan, dan memastikan tidak ada lagi orang yang berkhianat. Namun, di tengah segala kesulitan itu, CEO merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah semangat baru, yang datang bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari seseorang yang sangat tidak terduga. Randy, anak yang dulu terbuang di jalanan, kini menjadi bagian dari tim ini. Dan walaupun ia masih merasa canggung di dunia yang begitu berbeda dari kehidupan jalanan yang dulu ia kenal, Randy tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa disia-siakan. Ia telah dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan penting, memberikan masukan yang tidak terduga, dan mulai membangun jaringan dalam dunia bisnis yang baru baginya. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan lebih baik, CEO tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Meskipun Arman dan Amanda telah ditangkap, ada ancaman lain yang masih mengintai, orang-orang di balik layar yang mungkin masih memiliki agenda tersembunyi. Dan untuk itu, CEO tahu ia harus terus berjuang, tidak hanya untuk perusahaannya, tetapi juga untuk kebenaran yang harus terungkap sepenuhnya. "Randy," kata CEO, sambil melirik ke arah anak muda yang sedang menatap peta dan data di layar komputer di ruang kerjanya. "Apa pendapatmu tentang rencana untuk memperkenalkan lini produk baru?" Randy menoleh, kaget mendengar namanya disebut. Saya rasa itu bisa menjadi langkah yang baik, Pak," jawabnya dengan suara sedikit gemetar. "Kami bisa menarik lebih banyak perhatian dari konsumen muda, dengan pendekatan yang lebih inovatif. Saya sudah melihat tren baru di pasar yang bisa kita manfaatkan." CEO mengangguk, terkesan dengan jawaban Randy. "Bagus," jawabnya, matanya menyiratkan rasa hormat. "Itu ide yang cemerlang. Aku rasa kau benar, kita harus bergerak lebih cepat jika ingin tetap kompetitif." Randy merasa sedikit canggung, tetapi dalam hati ia merasa bangga. Ini adalah dunia yang berbeda, jauh dari ganggang sempit tempatnya dulu hidup. Namun kini, ia merasa bisa memberi dampak, bahkan untuk perusahaan besar seperti ini. Beberapa hari kemudian, CEO mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi perusahaan. Semua anggota tim hadir, dan untuk pertama kalinya, Randy duduk di antara mereka. Meskipun usianya masih muda, ia tidak merasa kecil di tengah orang-orang berpengalaman. Ia tahu bahwa ide-ide yang ia bawa ke meja rapat telah mendapat perhatian. "Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting." CEO membuka rapat dengan suara mantap. "Perusahaan kita baru saja melewati ujian berat. Kami hampir kehilangan segalanya, tetapi sekarang kita punya kesempatan untuk memulai kembali. Kami tidak akan membiarkan pengkhianatan merusak apa yang telah kami bangun. Ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang kepercayaan." Semua yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian.
CEO melanjutkan, Randy adalah bagian dari tim kami sekarang. Dia telah menunjukkan kualitas yang banyak orang tidak bisa lihat hanya dengan melihat penampilannya. Kita akan bergerak maju bersama, dengan semangat baru untuk memastikan bahwa perusahaan ini tidak hanya selamat, tetapi juga tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Randy merasa seluruh ruangan menatapnya, dan meskipun ia sedikit gugup, ia merasa siap. Ini adalah momen besar, sebuah titik balik dalam hidupnya yang sebelumnya penuh dengan kesulitan. Kini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk perusahaan yang telah memberinya kesempatan baru. Setelah rapat selesai, CEO memanggil Randy ke kantornya. "Kau lakukan dengan sangat baik tadi," katanya, memberikan pujian yang tulus. "Aku tahu kau merasa cemas, tapi aku sudah mempercayaimu. Kita akan membuat banyak perubahan bersama." Randy menatap CEO dengan mata yang penuh harapan. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak." "Aku tahu itu," jawab CEO, tersenyum tipis. "Ini adalah permulaan, Randy. Kita punya jalan panjang di depan, tapi aku yakin kita bisa melakukannya." Malam itu, ketika Randy kembali ke tempat tinggalnya di sudut kota, ia merasa berbeda. Meski dunia di luar sana tetap keras dan penuh tantangan, ia tahu bahwa ia memiliki tempat di dunia yang lebih besar. Dunia yang penuh dengan kesempatan dan harapan. Kini, ia tidak lagi hanya seorang anak jalanan yang tak berarti. Ia adalah bagian dari perubahan besar, bagian dari masa depan yang lebih baik, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dihargai. Minggu-minggu berlalu dengan cepat. Setiap hari membawa tantangan baru, namun juga memberikan harapan yang semakin nyata bagi Randy. Dunia yang dulunya terasa begitu asing kini mulai terasa lebih akrab. Meski langkahnya masih terhitung kecil di tengah perusahaan besar ini, namun setiap langkah yang ia ambil semakin memantapkan posisinya. CEO tidak hanya mengandalkannya dalam rapat-rapat penting, tetapi juga mulai mempercayakan Randy untuk menangani beberapa proyek kecil. Meskipun awalnya ia merasa tidak layak, Randy mulai menyadari bahwa kesempatan yang diberikan ini bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan, tetapi tentang membuktikan bahwa siapapun bisa berubah, asalkan memiliki tekad dan keberanian. Hari ini, CEO kembali memanggilnya ke ruang kerja, memberikan tugas baru. "Randy," kata CEO sambil duduk di meja kerjanya, "kita sedang mempersiapkan produk baru. Aku ingin kau menangani kampanye pemasaran untuk lini produk ini." Randy sedikit terkejut. "Produk baru? Saya?" tanyanya, merasa cemas. "Apa saya sudah siap untuk itu, Pak?" "Kau sudah siap, Randy," jawab CEO dengan yakin. "Kau memiliki pandangan yang berbeda tentang pasar, dan itu yang kita butuhkan. Kita tidak bisa lagi hanya mengikuti arus, kita harus menciptakan sesuatu yang baru." Randy mengangguk, merasa lebih percaya diri meskipun ada sedikit rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Ini adalah kesempatan besar, peluang untuk membuktikan bahwa ia bisa melakukan lebih dari sekadar bekerja di balik layar. Dengan semangat yang baru, Randy mulai bekerja keras untuk mempersiapkan kampanye pemasaran produk baru tersebut. Ia bertemu dengan tim kreatif, mengembangkan ide-ide yang segar, dan merancang strategi pemasaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia tahu bahwa dunia bisnis tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengubah hidupnya. Selama beberapa minggu berikutnya, Randy bekerja tanpa lelah. Ia menghabiskan banyak waktu bersama tim pemasaran, merancang iklan, memilih saluran distribusi, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap malam, ia pulang larut, tetapi ia merasa puas dengan progres yang telah dibuat. Meskipun berat, ia merasa semangat dan rasa tanggung jawab semakin membesar. Pada hari peluncuran produk, CEO berdiri di depan layar besar, dengan Randy di sampingnya. Rencana yang telah disusun matang-matang kini akan diuji. Semua karyawan perusahaan hadir di ruang konferensi untuk menyaksikan peluncuran tersebut. Beberapa eksekutif lain juga hadir, memantau perkembangan yang terjadi. "Hari ini, kita memulai perjalanan baru," kata CEO dengan suara yang tegas, matanya penuh percaya diri. "Ini bukan hanya tentang produk baru. Ini adalah tentang keberanian kita untuk mengambil langkah besar dan berinovasi. Randy, ini adalah karyamu." Randy merasa gugup, tetapi di sisi lain, ia merasa bangga. Produk yang ia bantu rancang,
kampanye yang ia pimpin, semua itu akhirnya sampai pada titik ini. "Terima kasih, Pak," jawabnya, suaranya sedikit gemetar, namun penuh dengan kebanggaan. Peluncuran itu sukses besar. Kampanye pemasaran yang dirancang Randy mendapat sambutan hangat dari pasar, dan produk baru tersebut langsung mendapat perhatian publik. Beberapa minggu setelah itu, angka penjualan melampaui target yang ditetapkan, dan perusahaan kembali mendapatkan momentum untuk berkembang lebih jauh. CEO dan timnya merasa sangat puas dengan hasil yang dicapai, dan Randy merasa seakan ia baru saja melangkah ke dunia yang lebih besar. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan mulus, Randy tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah mudah. Dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian, dan setiap keputusan bisa memengaruhi segalanya. Tetapi Randy merasa lebih siap daripada sebelumnya. Ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah memberinya kesempatan, terutama CEO yang kini telah menjadi mentor baginya. Setelah beberapa hari, CEO memanggil Randy lagi ke ruang kerjanya. "Kamu melakukan pekerjaan luar biasa," kata CEO sambil tersenyum. "Aku yakin ini baru permulaan. Kau akan pergi jauh, Randy." Randy tersenyum, merasa sebuah beban berat akhirnya terangkat. "Saya hanya ingin membantu, Pak. Ini semua berkat kesempatan yang Bapak berikan kepada saya." "Itu bukan hanya tentang kesempatan, Randy," jawab CEO dengan serius. "Ini tentang bagaimana kau menggunakannya. Kau punya potensi lebih besar dari yang kau kira. Jangan pernah berhenti berusaha." Malam itu, saat Randy pulang, ia menatap langit kota yang kini terasa lebih terang. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dulu, ia hanya anak jalanan yang bertahan hidup dengan cara apapun. Tapi sekarang, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang memberi kesempatan dan harapan. Sesuatu yang memberinya tempat di dunia yang lebih baik. Dengan langkah lebih mantap, Randy melangkah menuju masa depan, tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendiri. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Randy semakin terasa berubah. Dunia yang sebelumnya gelap dan penuh ketidakpastian kini perlahan-lahan terbuka untuknya. Setiap hari membawa pengalaman baru yang mengajarkan banyak hal. Dan meskipun ia masih merasa asing di dunia bisnis yang penuh dengan jargon dan prosedur yang rumit, ia tahu bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa tantangan. Meskipun kampanye pemasaran yang ia rancang sukses besar, Randy tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa perusahaan ini masih berjuang untuk sepenuhnya pulih dari pengkhianatan yang terjadi. CEO, meskipun semakin percaya padanya, juga menunjukkan bahwa perjalanan ini belum berakhir. Perusahaan masih memiliki masalah besar yang harus diselesaikan, baik itu terkait dengan keuangan maupun dengan integritas dalam tim. CEO memanggil Randy ke ruang kerjanya lagi. "Randy, ada yang harus kita bicarakan," kata CEO. Suaranya sedikit lebih serius dari biasanya. "Aku tahu kita sudah melewati banyak hal, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita abaikan. Ada ancaman yang masih mengintai di luar sana. Kita perlu bersiap." Randy mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ancaman? Apa yang Bapak maksud?" "Beberapa orang mungkin merasa terancam dengan kebangkitan kita. Aku sudah mencium adanya pergerakan dari orang-orang yang ingin merusak usaha kita." CEO menatap Randy dengan serius. "Aku ingin kau ikut terlibat dalam keputusan ini. Kita perlu mempersiapkan langkah-langkah yang lebih strategis." Randy merasa sedikit cemas. Namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab yang lebih besar. "Tentu, Pak. Saya siap membantu." "Baik," jawab CEO dengan tegas. "Mulai besok, kita akan meningkatkan pengamanan dan memperkuat tim inti kita. Aku ingin kau membantu menyeleksi tim baru untuk mengawasi jalannya perusahaan." Randy mengangguk, merasa semakin diberi kepercayaan oleh CEO. Ini bukan hanya tentang marketing atau produk baru lagi, ini tentang keselamatan dan kelangsungan perusahaan itu sendiri. Ia tahu, sebagai bagian dari tim ini, tugasnya semakin besar. Beberapa hari setelah rapat itu, CEO memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota tim manajemen dan dewan direksi. Semua orang hadir, dan meskipun suasana tampak profesional, ada ketegangan yang menyelimuti ruang rapat. CEO tahu, kali ini, ia harus memperjelas bahwa tidak ada ruang untuk pengkhianatan lagi. Semua yang hadir harus berada di satu pihak,
dan pihak itu adalah pihak yang benar. Kita telah melalui banyak ujian, kata CEO memulai rapat, tapi ini bukan akhir dari perjalanan kita. Kita telah membangun kembali kepercayaan dari pelanggan dan mitra kita, dan sekarang kita harus memastikan kita menjaga integritas ini. Aku ingin setiap orang di ruangan ini tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Kita akan bergerak maju, dan kita akan bergerak maju dengan kekuatan penuh. Randy mengamati dengan cermat, merasa semakin terlibat dalam arah perusahaan ini. Semua mata tertuju pada CEO, yang berbicara dengan kekuatan dan keyakinan yang jarang terlihat sebelumnya. Namun, CEO melanjutkan, kita juga harus berhati-hati. Kita harus siap menghadapi ancaman yang akan datang. Orang-orang di luar sana tidak akan duduk diam. Ada hening sesaat di ruangan itu, lalu CEO melanjutkan. Aku ingin kau semua memastikan bahwa kita bekerja sebagai satu tim. Tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi keraguan. Kedepan, setiap langkah yang kita ambil harus didasarkan pada integritas dan keberanian. Randy mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang keluar dari CEO. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar yang akan dihadapi perusahaan. Namun, di balik rasa cemas itu, ia juga merasakan kepercayaan diri yang lebih besar. Ia merasa bahwa ia bukan hanya bagian dari tim ini karena kebetulan, tetapi karena ia punya peran yang penting. Setelah rapat selesai, Randy kembali ke ruang kerjanya, merenungkan apa yang baru saja didiskusikan. Ia tahu bahwa perusahaan ini sedang membangun kembali dari bawah, dan meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, ada satu hal yang pasti, ia akan terus maju bersama mereka. CEO menghampirinya beberapa saat kemudian, membawa serta beberapa dokumen. Randy, kata CEO dengan senyum tipis, aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku yakin kau bisa menghadapi semuanya. Randy menatap CEO, matanya penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. CEO menepuk pundaknya, memberikan dorongan moral yang sangat berarti. Aku tahu itu, jawab CEO. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu. Kita semua berjuang untuk hal yang sama. Dengan semangat baru, Randy kembali ke tempat kerjanya, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Meskipun banyak hal yang belum pasti, satu hal yang pasti bagi dirinya, ia tidak akan berhenti berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Pagi yang cerah membawa harapan baru. Randy memasuki kantor dengan perasaan yang lebih tenang daripada sebelumnya, meskipun hari-hari di depan penuh dengan tantangan. Setiap langkah yang diambil oleh CEO dan seluruh tim semakin mengarah pada pemulihan dan kebangkitan perusahaan, namun masih banyak langkah strategis yang perlu dilakukan. Randy tahu ini adalah saat yang krusial, saat di mana perusahaan harus bertindak cepat untuk memastikan bahwa semuanya tetap berada di jalur yang benar. Di ruang kerjanya, CEO sudah menunggu, mempersiapkan langkah besar berikutnya. Randy, aku ingin kita menyiapkan langkah-langkah yang lebih konkret untuk menghadapi ancaman yang kita bicarakan kemarin, kata CEO, langsung ke pokok permasalahan. Kita akan memulai penguatan tim internal, tapi juga harus menjaga hubungan dengan pihak luar. Aku ingin kau memimpin proyek ini. Randy mengangguk, merasa ditantang namun juga merasa lebih siap. Tentu, Pak. Saya akan mulai merancang rencana untuk memperkuat tim dan memastikan semua berjalan lancar. Bagus, CEO melanjutkan, matanya yang tajam memandang Randy. Kami perlu memperkuat bagian keuangan, memperhatikan aliran dana, dan memastikan tidak ada lagi celah bagi mereka yang berusaha merusak kita. Aku percaya kau bisa menangani ini. Dengan tegas, Randy mulai memikirkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa untuk membangun kembali perusahaan ini, mereka tidak bisa hanya fokus pada satu area. Keamanan dan keuangan harus menjadi prioritas utama, tetapi penguatan hubungan dengan mitra eksternal juga tidak kalah pentingnya. Beberapa hari kemudian, Randy bekerja keras dengan tim keamanan internal dan tim keuangan untuk menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan. Mereka mulai meninjau seluruh jalur aliran dana perusahaan, memastikan bahwa tidak ada transaksi yang mencurigakan atau berpotensi merugikan. Sementara itu, Randy juga menghubungi beberapa mitra bisnis perusahaan untuk memperkuat kerjasama dan memastikan bahwa perusahaan tetap memiliki dukungan yang kuat di luar. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan dengan baik, Randy tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang masih menghantuinya. Ia tahu
Meskipun ancaman dari dalam telah teratasi, ancaman dari luar, seperti pesaing atau pihak yang ingin menjatuhkan perusahaan ini, masih ada. Ketegangan itu semakin terasa, terutama dengan adanya beberapa kabar yang beredar tentang langkah-langkah dari pihak yang tidak senang dengan kebangkitan perusahaan ini. Suatu malam, saat Randy bekerja lembur di kantornya, ia mendapatkan pesan dari CEO yang meminta untuk bertemu di ruang kerjanya. Begitu sampai di sana, CEO sudah menunggu, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius daripada sebelumnya. "Randy, aku rasa kita harus mulai memikirkan langkah besar selanjutnya," kata CEO, suaranya lebih dalam dari biasanya. "Aku baru saja mendapat informasi tentang beberapa pihak yang berencana merusak reputasi kita. Mereka menggunakan cara-cara yang lebih licik daripada yang kita bayangkan." Randy mendengarkan dengan seksama, perasaan cemas kembali menyelimuti dirinya. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" "Kita harus lebih berhati-hati, lebih strategis," jawab CEO. "Aku ingin kau mulai menyiapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih mendalam. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan langkah hukum jika ini semakin parah." Randy mengangguk. "Tentu, Pak. Saya akan segera mulai bekerja dengan tim hukum dan keuangan untuk memetakan semua kemungkinan." "Kau perlu bekerja cepat," tambah CEO. "Mereka sudah mulai bergerak, dan kita tidak bisa memberi mereka kesempatan." Setelah rapat tersebut, Randy merasa beban tanggung jawab semakin berat, namun ia tidak mundur. Ia tahu bahwa sekarang bukanlah saat untuk ragu. Perusahaan ini sudah terlalu banyak berjuang, dan ia tidak akan membiarkan semuanya hancur begitu saja. Dengan tekad baru, Randy mulai memimpin timnya untuk menyusun rencana pencegahan yang lebih mendalam. Mereka mulai melakukan audit menyeluruh terhadap semua transaksi dan memperkuat sistem keamanan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa memanipulasi jalannya perusahaan. Ia juga bekerja sama dengan tim hukum untuk mempersiapkan langkah-langkah hukum jika diperlukan, memastikan bahwa perusahaan selalu siap menghadapi ancaman yang datang. Beberapa minggu kemudian, saat pengawasan dan evaluasi semakin mendalam, Randy merasakan perubahan yang signifikan. Keamanan perusahaan semakin terjamin, hubungan dengan mitra eksternal semakin kuat, dan angka penjualan serta pendapatan terus meningkat. CEO memberikan pujian atas kerja kerasnya, dan tim merasa lebih solid dari sebelumnya. Namun, meskipun begitu, Randy tahu bahwa ancaman yang sebenarnya belum berakhir. Semakin dekat mereka menuju titik pemulihan, semakin kuat juga tekanan yang mereka hadapi dari pesaing dan pihak-pihak yang merasa terancam oleh kebangkitan perusahaan ini. Pada suatu malam yang tenang, Randy berdiri di dekat jendela ruang kerjanya, menatap keluar dengan pandangan yang tajam. Ia tahu ini adalah pertarungan yang tidak mudah, namun ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Dunia yang dulu asing kini terasa lebih familiar baginya. Ia bukan lagi anak jalanan yang terbuang, ia adalah bagian dari perusahaan ini, bagian dari masa depan yang lebih baik. "Kita akan menang," bisiknya pada dirinya sendiri, keyakinan yang mendalam mengisi hatinya. "Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang." Beberapa bulan berlalu, dan perusahaan semakin stabil. Randy, yang dulu hanya seorang anak jalanan tanpa harapan, kini menjadi bagian penting dari tim yang menggerakkan roda perusahaan. CEO, yang awalnya meragukan kemampuan anak muda ini, kini melihatnya sebagai salah satu aset terpenting dalam perjalanan perusahaan. Semuanya berjalan dengan lancar, namun di balik kesuksesan yang terlihat, ada ancaman yang semakin mendekat. CEO mulai merasa ketegangan yang lebih besar. Meski ancaman dari dalam perusahaan sudah bisa diatasi, ada kekuatan gelap yang bergerak di luar sana, musuh yang tidak tampak jelas, tetapi sangat nyata. Di dalam dunia bisnis, pesaing seringkali tidak hanya berusaha mengalahkan melalui produk yang lebih baik, tetapi dengan cara-cara licik dan tidak terduga. CEO tahu bahwa, meskipun mereka sudah banyak bergerak, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan oleh lawan mereka. Pada suatu sore yang mendung, CEO memanggil Randy ke ruang kerjanya dengan ekspresi serius. "Randy, aku ingin kita berbicara tentang sesuatu yang penting." Suara CEO terdengar lebih berat dari biasanya. "Aku baru saja mendapat kabar dari beberapa sumber terpercaya. Mereka mengincar kita. Bukan hanya dalam hal bisnis, tapi mereka juga berusaha merusak citra kita di mata publik." Randy merasa sebuah ketegangan tiba-tiba menyelimuti ruang rapat. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanyanya,
meskipun ia sudah bisa menebak arah percakapan ini. Kita harus bergerak lebih cepat, jawab CEO, matanya tajam. Aku ingin kau mulai bekerja lebih dekat dengan tim PR. Kita perlu memperkuat citra perusahaan di mata publik. Dan selain itu, kita perlu menyiapkan strategi jika ancaman ini menjadi lebih nyata. Randy mengangguk, menyadari bahwa tantangan yang mereka hadapi kali ini jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang melindungi nama baik dan keberlangsungan perusahaan mereka. Beberapa hari kemudian, Randy mulai bekerja sama dengan tim Public Relations untuk menyusun rencana komunikasi yang lebih baik. Mereka menyiapkan strategi untuk merespons segala bentuk serangan, baik itu berupa kampanye negatif di media sosial, berita palsu, atau bahkan rumor yang sengaja disebar untuk merusak reputasi perusahaan. Namun, di tengah persiapan ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada malam yang tenang, saat Randy sedang memeriksa laporan terakhir di ruang kerjanya, teleponnya berbunyi. Nama CEO muncul di layar ponselnya. Tanpa berpikir panjang, Randy segera mengangkatnya. "Randy," suara CEO terdengar tegang, "aku baru mendapat laporan bahwa ada kebocoran informasi dari dalam. Seseorang di dalam tim kita telah menghubungi pihak luar dan memberikan data sensitif perusahaan." Randy merasa seolah dunia seketika berhenti. "Apa maksud Bapak? Siapa yang melakukannya?" "Aku tidak tahu pasti, tapi kita harus cepat. Aku ingin kau segera memimpin tim untuk melacak kebocoran ini." "Segera?" Randy merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ini bukan hanya tentang ancaman eksternal lagi, ini adalah masalah internal yang harus segera diselesaikan. "Baik, Pak. Saya akan segera bergerak." Malam itu juga, Randy mengumpulkan tim IT dan keamanan untuk mulai melacak sumber kebocoran informasi tersebut. Mereka bekerja sepanjang malam, memeriksa setiap saluran komunikasi, dan mengaudit seluruh data yang mungkin telah bocor. Randy tahu bahwa jika mereka tidak segera menemukan pelaku, ancaman yang jauh lebih besar bisa menghancurkan mereka semua. Beberapa jam setelah itu, tim berhasil menemukan petunjuk. Data yang bocor berasal dari salah satu departemen keuangan. Randy, yang sudah terlatih dengan intuisi tajamnya, segera merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Mengingat keseriusan masalah ini, ia memutuskan untuk melapor langsung pada CEO. "Pak, kami telah menemukan titik terang." Randy melapor dengan serius. Data itu berasal dari tim keuangan. Seseorang di sana telah memberikan informasi sensitif kepada pihak luar. CEO langsung memanggil semua orang yang terlibat dalam departemen itu. Tidak ada ruang untuk kesalahan kali ini. Randy, meskipun masih merasa cemas, tetap berdiri tegak, siap untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Begitu semua pihak yang terlibat berkumpul, CEO menyampaikan pesan dengan ketegasan. "Kami tidak akan mentolerir pengkhianatan seperti ini. Kita sudah cukup menghadapi masalah dalam perusahaan ini. Sekarang, kita harus tahu siapa yang berkhianat dan siapa yang masih setia." Semua mata tertuju pada Randy, yang berdiri di samping CEO. Dengan suara yang tetap tenang, Randy mengungkapkan hasil penyelidikan mereka. "Kami telah melacak komunikasi yang dilakukan, dan berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, ada seseorang yang menghubungi pihak luar. Kami tidak tahu siapa, tapi kami akan menemukan pelakunya." Sementara itu, CEO mengarahkan pandangannya ke seluruh anggota tim keuangan. "Ini adalah ujian terakhir bagi kita semua," katanya dengan tegas. "Keamanan dan kepercayaan adalah hal yang paling berharga dalam bisnis ini. Kita akan menggali sampai ke akar masalah ini, dan kita akan menemukannya." Randy merasakan ketegangan di udara. Ini adalah momen yang menentukan. Jika mereka tidak menemukan pelaku dengan cepat, seluruh perusahaan bisa terguncang oleh peristiwa ini. Tapi meskipun begitu, ada satu hal yang jelas dalam pikirannya. Ia akan berjuang untuk menjaga perusahaan ini tetap berdiri teguh. Dengan tekad yang semakin kuat, Randy kembali memimpin tim untuk melacak jejak-jejak yang tertinggal. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan bukti yang mengarah pada salah satu staf di tim keuangan. Orang tersebut ternyata telah menerima sejumlah besar uang dari pihak luar sebagai imbalan atas informasi yang bocor. Randy tahu bahwa mereka kini telah menemukan siapa pengkhianat itu. Namun, meskipun mengetahui siapa yang bersalah, ia tahu ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Justru,
Ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar untuk mempertahankan kepercayaan dan integritas di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan tipu daya. Pagi itu terasa tegang di kantor. Randy duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer, namun pikirannya melayang jauh. Pengkhianatan dari dalam yang baru saja mereka temukan membuatnya merasa seperti ada beban berat yang mengganjal. Meski perusahaan sudah mulai bangkit, ancaman yang datang dari dalam lebih mempengaruhi daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah malam yang panjang dan penuh dengan penyelidikan, mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran informasi tersebut. Orang yang selama ini dipercaya sebagai bagian penting dari tim keuangan ternyata telah menjual data sensitif perusahaan kepada pesaing mereka. Randy tahu, ini adalah titik balik bagi perusahaan. Semua yang telah mereka bangun bisa hancur hanya karena satu pengkhianatan. Pagi itu, CEO memanggil Randy ke ruang kerjanya. "Randy, kita tahu siapa yang melakukannya," katanya dengan suara tegas. "Kita sudah menemukan bukti yang cukup. Aku ingin kau bersiap, kita akan menghadapi masalah ini secara langsung." Randy mengangguk. "Siapa yang terlibat, Pak? Kita harus segera menghadapinya. Orang yang kita duga ada di tim keuangan. Dia telah berkhianat kepada perusahaan ini." Randy merasakan ketegangan semakin menguat. "Apa langkah selanjutnya, Pak?" "Aku ingin kita menghadapinya langsung," jawab CEO. "Kita tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini dibiarkan begitu saja. Aku akan menghadapinya dengan tegas dan memastikan bahwa mereka yang terlibat dihukum sesuai dengan kesalahan mereka." Randy merasa gelisah, tapi ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dihindari. Ini adalah bagian dari kenyataan yang harus dihadapi. Jika mereka tidak bertindak cepat, perusahaan ini bisa runtuh dalam sekejap. Dengan tekad yang baru, Randy mempersiapkan diri untuk menghadapi momen yang sulit ini. Setelah beberapa jam, CEO mengumpulkan seluruh tim manajemen di ruang konferensi. Semua orang tampak tegang. Randy berdiri di samping CEO, menunggu instruksi selanjutnya. Kemudian, CEO berbicara dengan tegas kepada seluruh tim. "Hari ini, kita harus menghadapi kenyataan yang pahit. Salah satu dari kita telah mengkhianati perusahaan ini. Kita telah menemukan bukti yang mengarah pada kebocoran data yang telah merugikan kita. Aku ingin kalian tahu, kita tidak akan mentolerir pengkhianatan dalam bentuk apapun." Seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju pada CEO, yang berbicara dengan ketegasan yang luar biasa. "Kami sudah mengetahui siapa yang bersalah, dan kami akan segera mengambil tindakan hukum terhadap orang tersebut. Perusahaan ini lebih besar dari satu orang. Keamanan dan kepercayaan adalah hal yang paling penting." Randy menatap CEO dengan penuh rasa hormat. Meskipun dirinya merasa cemas, ia tahu bahwa CEO adalah pemimpin yang tegas. Keputusan untuk tidak menunda-nunda masalah ini adalah langkah yang tepat. Semua yang ada di ruangan itu pasti tahu bahwa jika mereka tidak bertindak tegas, segala usaha yang telah dilakukan untuk membangun kembali perusahaan ini bisa hancur dalam sekejap. Setelah pernyataan itu, CEO memerintahkan untuk membawa orang yang terlibat ke ruang interogasi. "Kita akan menghadapi orang ini secara langsung dan mencari tahu siapa yang terlibat lebih dalam lagi. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa perusahaan ini tidak akan pernah menyerah pada pengkhianatan." Randy mengikuti CEO ke ruang interogasi, di mana orang yang bersalah, seorang karyawan senior di tim keuangan, duduk terdiam dengan wajah pucat. CEO memandangnya dengan tatapan tajam. "Kamu tahu kenapa kami memanggilmu ke sini?" CEO berkata dengan suara rendah yang menggetarkan. "Kamu telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan padamu. Kamu telah merusak nama baik perusahaan ini." Karyawan itu terdiam, matanya menghindari pandangan CEO. Randy bisa merasakan ketegangan yang semakin tinggi di ruangan itu. "Kami punya bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa kamu telah menjual informasi perusahaan kepada pesaing kita. Apa yang bisa kamu katakan untuk membela dirimu?" CEO melanjutkan. Karyawan itu menunduk, tampaknya bingung mencari kata-kata. Akhirnya, ia mengangkat kepala, dan dengan suara serak ia berkata, Saya hanya melakukan apa yang mereka katakan. Saya tidak punya pilihan." "Siapa yang mengarahkanmu?" CEO bertanya dengan tajam, tidak membiarkan karyawan itu melarikan diri dari kenyataan.
Kamu tidak bisa menghindar sekarang. Siapa yang ada di balik semua ini? Karyawan itu diam sejenak, lalu akhirnya menghela napas berat. Reza Pratama. Dia yang menghubungi saya dan menawarkan uang. Dia bilang, jika saya membantu mereka, saya akan dapat bagian dari keuntungan. CEO menatap karyawan itu dengan penuh kemarahan. Kamu berkhianat demi uang? Kamu menghancurkan masa depan perusahaan ini hanya untuk kepentingan pribadi. Randy berdiri di belakang CEO, mendengar pengakuan yang tak terduga itu. Reza, katanya dalam hati, merasa kesal. Semua yang telah mereka lakukan untuk mengatasi pengkhianatan sebelumnya kini menjadi lebih rumit. Reza, pria yang pernah menjadi ancaman utama mereka, ternyata memiliki jaringan yang lebih besar, dan dia masih bersembunyi di balik layar. Kita tidak akan berhenti di sini, CEO berkata dengan suara keras. Kita akan memburu mereka sampai ke ujung dunia. Dan kalian yang berkhianat, kalian akan membayar semua kesalahan kalian. Dengan keputusan ini, Randy merasa beban yang ia pikul semakin berat. Tetapi, ia tahu bahwa untuk melindungi perusahaan dan memastikan masa depan yang lebih baik, mereka harus bertindak dengan cepat dan tepat. Ini bukan hanya tentang membongkar pengkhianatan satu orang, tetapi tentang memastikan bahwa perusahaan ini tidak terhenti hanya karena ada beberapa orang yang mencoba menghancurkannya. Randy keluar dari ruang interogasi bersama CEO, bertekad untuk terus berjuang. Mereka belum menang, tetapi mereka juga tidak akan kalah. Dengan tekad itu, perjalanan mereka menuju kebenaran dan keadilan baru saja dimulai. Dengan pengkhianatan yang terungkap, perjalanan perusahaan memasuki babak baru. Randy merasa bahwa meskipun pertempuran ini jauh dari selesai, mereka telah berhasil menanggulangi salah satu ancaman terbesar. CEO, yang sejak awal memimpin dengan tegas, kini semakin dihormati karena keberaniannya mengambil keputusan sulit demi kelangsungan perusahaan. Namun, meskipun mereka telah menang atas pengkhianatan dalam tim, ancaman yang lebih besar masih ada. Reza Pratama. Reza, yang kini menjadi tokoh kunci dalam drama ini, telah berhasil meloloskan diri sejak pengungkapan kebocoran informasi. Meskipun telah menangkap kaki tangan Reza di dalam perusahaan, sosok Reza sendiri tetap menghilang, meninggalkan banyak tanda tanya. Setelah pengakuan dari karyawan yang terlibat, CEO memerintahkan tim penyelidik pribadi untuk mengejar jejak Reza. Tidak ada yang akan lolos begitu saja, ujar CEO dengan tegas. Kita sudah terlalu banyak kehilangan untuk membiarkan orang ini pergi begitu saja. Selama beberapa minggu setelahnya, Randy bekerja lebih intens dengan tim penyelidik. Mereka melacak setiap jejak yang ada, memeriksa semua transaksi keuangan yang berhubungan dengan Reza, dan menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya orang di balik jaringan pengkhianatan ini. Randy dan timnya tidak hanya berfokus pada mencari Reza, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan dengan lancar selama proses ini. Satu malam, saat Randy hampir menyerah pada rasa lelah dan frustrasi, ia menerima kabar dari tim penyelidik. Pak, kami telah menemukan jejak Reza di sebuah villa terpencil di luar kota. Kami mendeteksi ponsel cadangan yang aktif di area tersebut. Randy merasa ada sedikit harapan. Akhirnya, gumamnya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih penuh dengan risiko. CEO, yang telah dipersiapkan untuk langkah terakhir ini, memanggil Randy dan timnya untuk bersiap. Kita tidak akan memberikan kesempatan lagi pada Reza untuk melarikan diri. Ini akan menjadi langkah terakhir, kata CEO dengan nada serius, penuh tekad. Mereka bergerak malam itu juga. Mobil-mobil hitam dengan bodyguard dan penyelidik mengikuti jejak Reza, menuju villa terpencil yang tersembunyi di hutan. Suasana semakin tegang saat mereka mendekati lokasi, setiap langkah dipenuhi kewaspadaan. Randy, yang duduk di kursi belakang, menggenggam tangannya erat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, untuk menang atau kalah, untuk melindungi apa yang telah dibangun. Ketika mereka sampai di villa tersebut, suasana semakin mencekam. Semua tim turun dari mobil dengan senyap, mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ingat, kita harus menangkap Reza hidup-hidup, perintah CEO. Jangan biarkan dia melarikan diri. Pintu villa terbuka perlahan, dan suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Reza, yang tampaknya tidak siap untuk disergap, terlihat ketakutan. Dalam ketegangan yang mencekam,
CEO memerintahkan untuk mengamankan villa tersebut. Dalam sekejap, Reza ditemukan dan berhasil ditangkap. "Kau tidak bisa lari lagi, Reza," ujar CEO dengan suara berat, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian dan kekecewaan. Reza, meskipun tampak terkejut, akhirnya menyerah. Penyelidik berhasil mengamankan Reza, dan saat dibawa kembali ke kantor polisi, bukti yang telah mereka kumpulkan menjadi kunci utama untuk menuntutnya dengan berbagai tuduhan. Reza, yang selama ini merasa kuat dengan jaringannya, kini terpojok oleh tindakan pengkhianatannya sendiri. Randy berdiri di samping CEO, menyaksikan